warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nur Afifah, mahasiswi Universitas Diponegoro yang sedang melakukan KKN di Kelurahan Banjardowo, tepatnya di RT 4 RW 2, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Jadi, untuk program kerja saya yang pertama, saya akan melakukan edukasi khususnya kepada ibu-ibu PKK di RT 4 RW 2 mengenai pentingnya vaksinasi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021. Jadi, mohon disimak ya, mengapa sih vaksin itu penting? Apa sih vaksin itu? Vaksin adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpancar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Lalu, siapa sih yang melaksanakan vaksinasi? Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 melibatkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, serta badan hukum atau badan usaha. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan melalui vaksinasi program dan atau vaksinasi gotong royong. Penerimaan vaksin dalam pelayanan vaksinasi program tidak dipungut biaya atau gratis. Karyawan atau karyawati, keluarga, dan individu lainnya terkait dalam keluarga sebagai penerima vaksin COVID-19 dalam pelayanan vaksinasi gotong royong tidak dipungut biaya ataupun gratis. Lalu, apa sih perbedaan dari vaksinasi gotong royong dan vaksinasi program? Vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan atau karyawati, keluarga, dan individu lain yang terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha. Sedangkan vaksin program adalah pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan oleh pemerintah. Selanjutnya, terdapat kriteria dan prioritas penerima vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin COVID-19. Berdasarkan ketersediaan vaksin COVID-19, ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 sebagai berikut. Yang pertama, ada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, masyarakat lanjut usia dan tenaga atau petugas pelayanan publik. Yang ketiga, ada masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, dan yang lain adalah masyarakat lainnya. Berdasarkan kriteria penerima vaksin COVID-19, Menteri dapat mengubah kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau International Technical Advisory Group on Immunization dan pertimbangan dari Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau yang disingkat COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Setiap orang hanya dapat didaftarkan dalam satu kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Lalu, bagaimana sih pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19? Pelayanan vaksinasi program dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat ataupun swasta yang memenuhi persyaratan.
Fasilitas pelayanan kesehatan berupa yang pertama puskesmas dan puskesmas pembantu, yang kedua klinik, lalu yang ketiga ada rumah sakit, dan yang keempat unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Pelayanan vaksinasi program selain dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan juga dapat dilaksanakan di pos pelayanan vaksinasi COVID-19. Fasilitas pelayanan kesehatan dan pos pelayanan vaksinasi COVID-19 dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi program harus bekerja sama atau berkoordinasi dengan puskesmas, dinas kesehatan provinsi, dan atau dinas kesehatan kabupaten ataupun kota. Sedangkan pelayanan vaksinasi gotong royong hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta yang memenuhi persyaratan. Fasilitas pelayanan kesehatan bukan merupakan tempat pelayanan vaksinasi program. Pelayanan vaksinasi gotong royong dilakukan melalui kerjasama antara badan hukum atau badan usaha dengan fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat ataupun swasta. Bagi badan hukum atau badan usaha yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, maka pelayanan vaksinasi gotong royong dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pelayanan vaksinasi gotong royong harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten atau kota. Lalu, kenapa sih vaksin itu penting? Jadi, vaksinasi COVID-19 itu penting karena di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 terdapat tujuan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yaitu yang pertama, mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Lalu yang ketiga, yaitu mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau yang disebut herd immunity. Yang terakhir, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Mari kita bahas satu persatu mengenai tujuan dari pengadaan vaksinasi COVID-19. Yang pertama, mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Jika dilihat dari gambar tersebut, meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 dari tahun ke tahun ataupun dari hari ke hari semakin bertambah. Sehingga manfaat dari vaksin COVID-19 salah satunya adalah mencegah virus corona menyebar dan bereplikasi yang memungkinkan bermutasi dan mungkin menjadi lebih kebal terhadap vaksin. Sehingga adanya vaksinasi dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Lalu tujuan yang kedua yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Dari gambar tersebut yang bersumber dari covid19.go.id terdapat grafik peningkatan kasus meninggal per provinsi. Banyak sekali masyarakat yang meninggal akibat dari virus COVID-19. Pada dasarnya, vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Tujuan yang selanjutnya yaitu mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Vaksinasi sendiri adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindung dari suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpanjang dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Jika cakupan vaksinasi tinggi
dan merata di seluruh daerah, maka akan terbentuklah kekebalan kelompok atau herd immunity. Kekebalan kelompok merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung atau indirect effect, yaitu turut terlindungnya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat dengan cukup vaksinasi yang tinggi dan merata. Sebagian besar ahli percaya setidaknya butuh 70% dari populasi untuk divaksin demi mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Tujuan yang terakhir adalah melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Jika dilihat, manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID, maka kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali sedia kala. Nah, jadi kalian semua sudah tahu ya mengapa vaksin itu penting. Jadi, sekian edukasi dari saya mengenai pentingnya vaksinasi sesuai peraturan Kementerian RI nomor 10 tahun 2021. Terima kasih. Bye-bye.